Halo anak-anak Ibu kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tunggu. Apa kabarmu? Ibu yakin sehat selalu, tetap stay home, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Baik, pertemuan pertama kita di kelas 11 buat 1 itu adalah tentang pembentukan kelompok sosial. Untuk membahas di bab 1 ini pembentukan kelompok sosial, kita ada membahas 3 hal. Yang pertama itu tentang pengertian kelompok sosial, yang kedua adalah syarat-syarat kelompok sosial, yang ketiga adalah ciri-ciri kelompok sosial. Untuk sebelum kita masuk ke pengertian kelompok sosial menurut ahli, Ibu di sini akan membuka pikiran kalian tentang pengertian kelompok sosial secara sederhana. Kita ambil dari 2 kata, itu adalah kelompok dan sosial. Kelompok itu adalah himpunan orang-orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Sedangkan sosial adalah itu hubungan sosial atau interaksi sosial. Jadi secara sederhana, kelompok sosial adalah hubungan timbal balik antara yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama atau dan memiliki kesadaran yang sama, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, ini ada pengertian kelompok sosial menurut ahli. Yang pertama kita lihat dari Soejono Sukamto. Menurut Soejono Sukamto, kelompok sosial adalah merupakan suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kita lihat pengertian kelompok sosial dari ahli yang kedua adalah Giddens. Kelompok sosial adalah merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Kita lihat dari ahli yang ketiga, di sini ada Robert Camerton. Kelompok sosial adalah merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Kita lihat juga yang keempat, di sini ada ahlinya yang bernama Astrid Susanto. Kelompok sosial adalah kesatuan dari 2 atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Baik, itu ada beberapa pengertian kelompok sosial dari beberapa ahli, di sini ada 4 ahli. Harapan Ibu nanti kaliannya bisa memberikan pengertian kelompok sosial menurut pemahaman Ibu sendiri. Kita masuk ke bagian yang kedua, di sini ada syarat kelompok sosial menurut Robert Camerton. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Maksudnya di sini di dalam kelompok sosial itu terjadi hubungan timbal balik, terjadi pola komunikasi antara masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua di sini kita lihat ada pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksudnya di sini di bagian kedua, masing-masing pihak yang ada di satu kelompok itu mendefinisikan sebagai dia anggota kelompok. Contohnya kalian itu bagian dari anggota kelompok siswa SMA Negeri 1 Wonosobo atau kelompok dari bagian dari organisasi siswa OSIS namanya, atau di kampung kalian itu bagian dari kelompok di desa kalian, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Di sini maksudnya bahwa tadi contohnya kita di sini siswa SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, kemudian ketika didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok, itu buktinya kalian nanti ada kartu siswa, bahwa kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu siswa di SMA 1 Wonosobo. Atau bahkan ketika kalian merupakan bagian dari kelompok di satu desa, nanti ada menunjukkan kartu keanggotaan, contohnya KTP atau kartu keanggotaan yang lain. Baik, kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Di sini ada ciri-ciri kelompok sosial. Ini ciri-ciri kelompok sosial secara umum. Kita lihat yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Nah, ketika bagian seseorang yang ada masuk di dalam satu kelompok, ketika dia memiliki kesadaran dia itu adalah bagian dari kelompok itu, maka dia akan
masuk di dalam kelompok itu dan dia akan bertahan di dalam kelompok itu dan dia akan melakukan tujuan yang ada di kelompok itu seperti itu. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah memiliki hubungan timbal balik. Di dalam suatu kelompok itu pasti ada hubungan timbal balik. Maksudnya adanya komunikasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ketika tidak ada hubungan timbal balik itu berarti dia bukan anggota kelompok tersebut. Kemudian ketiga, memiliki persamaan nasib atau pemikiran. Nah di sini maksudnya ketika di dalam satu kelompok itu biasanya memiliki satu nasib yang sama. Contohnya kalian, ketika kalian masuk ke satu kelompok atau contohnya kelompok persahabatan yang paling kecil. Nah, ketika ada di satu kelompok persahabatanmu, itu pasti kamu karena merasa senasib sama kawan-kawanmu itu. Nah, ketika kamu tidak merasa senasib, kamu tidak akan masuk ke kelompok itu. Atau bahkan ketika kamu sudah masukin ke dalam satu kelompok, kemudian kelompok itu seolah-olah ini nggak sama tujuannya, nggak sama nasibnya sama aku, berarti kamu bisa keluar dari itu. Bagian keempat di sini adalah memiliki pola perilaku. Pola perilaku maksudnya adalah ciri khas atau karakteristik. Maksudnya di sini bahwa karakteristik atau ciri khas di satu kelompok itu pasti berbeda dengan di kelompok lain. Contohnya karakteristik atau pola perilaku siswa SMA Negeri 1 Honolulu itu pasti berbeda dengan pola perilaku siswa SMK di Minggulan. Baik, kemudian kita masuk ke yang kelima, memiliki sistem. Memiliki sistem di sini maksudnya adalah sistem yang mengatur semua anggota di kelompok itu. Contohnya sistem keanggotaan, sistem keuangan, sistem nilai dan norma seperti itu. Kemudian yang keenam, di sini ada memiliki struktur. Maksudnya adalah struktur di sini adalah tingkatan-tingkatan. Ya, contohnya kalau di kelompok sosial tingkatannya adalah ada di situ strukturnya sebagai ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendara. Kemudian yang ketujuh di sini adalah memiliki aturan atau norma. Aturan atau norma di sini maksudnya adanya peraturan-peraturan yang diberlakukan di anggota kelompok itu di satu kelompok. Kemudian biasanya peraturan itu ada hukuman atau sanksi yang jelas. Contohnya seperti apa? Ketika ada anggotanya yang tidak aktif misalnya pasti itu ada peraturan yang seperti apa. Contohnya kalau tidak aktif beberapa lama itu barangkali bisa dikeluarkan atau didenda atau sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedelapan, memiliki tujuan. Memiliki tujuan maksudnya di satu kelompok itu biasanya ada tujuannya. Tujuan dari kelompok itu dibentuk. Contohnya seperti OSIS. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Tujuannya di situ apa? Tujuannya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang positif di sekitar sekolah. Nah, ketika tujuannya itu tidak sama dengan yang lain, itu pasti keanggotaannya itu tidak akan berlaku lama. Atau contohnya di organisasi yang ada di sekitar kalian atau yang kalian ikuti. Contohnya di Kaposo Bulung HKBP atau di gereja di kalau di Katolik Mudika ya seperti itu. Nah, ketika tujuanmu sama seperti mereka ya kamu pasti akan masuk ke dalam anggota itu. Ketika sudah tidak sama, berbeda tujuanmu dengan yang lain, itu pasti kamu akan keluar dari anggota. Baik, sampai di sini materi dari bab 1 yang sudah kita bahas, yang hal itu pengertian, syarat dan ciri dari kelompok sosial. Ibu harapkan kalian mengerti, dan jika tidak mengerti silakan nanti bisa dipertanyakan kembali sama ibu melalui WA grup kita atau melalui Google Classroom. Sekian dulu dari ibu, bye.